Siap. Doa. Untuk yang selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada layak untuk memimpin lagunya. Yang lainnya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Debbie hadir. Najwa hadir. Dian hadir. Hafiz Hadir. Bintan Sakir Khairin izin. Clara hadir. Linda hadir. Kayla hadir. Risma hadir. Salsa Teresia hadir. Kasa hadir. Tika hadir. Tria hadir. Trizel hadir. Winnie hadir. Jihan ya. Untuk teman kita yang sedang hadir atau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh kembali ya. Amin.
Perbedaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang terbatas. Bagus sekali. Nah, iya betul ya. Kelangkaan terjadi itu karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, sehingga terjadi permasalahan. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia, sehingga kita akan lebih memahami bagaimana cara manusia itu memperoleh kebutuhannya dan bagaimana manusia memilih kebutuhan dalam situasi kelangkaan. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu adapun tujuannya yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, nah di sini ada tujuannya ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan memahami konsep kebutuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis kebutuhan. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Siswa dapat membuat keputusan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian mendengarkan, memperhatikan dan menyimak video. Nanti Ibu akan memutar video mengenai kebutuhan manusia. Setelah itu, Ibu akan memberi materi. Setelah Ibu memberi materi, kalian akan membentuk kelompok, bekerja kelompok. Setelah beres mengerjakan kelompok, kalian mempresentasikan ke depan kelas. Paham? Paham. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin memastikan, apakah kalian masih semangat? Semangat. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Untuk mengetahui konsentrasi kalian, ada ice breaking lagi. Kita masih tepuk-tepuk ya. Ibu kasih clue-nya gini. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, kalau Ibu tidak menyebutkan kata tepuk di depannya, kalian jangan tepuk. Siap? Siap. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Bagus sekali ya. Satu kali percobaan kalian masih konsentrasi luar biasa. Tepuk kalian. Jadi kita masuk ke materi yaitu kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Sebelum Ibu menayangkan video, kalian siapkan alat tulisnya. Kalian tulis hal-hal yang menurut kalian penting, karena nanti di akhir kalian akan ada evaluasi. Sudah siap? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki
Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Sebelum lanjut pada materi, Studi Ilmu Sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Beta aja kali ya? Tapi aku bingung. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Asik. Jalan-jalan aja yuk. Kebutuhan manusia sangat banyak. Tentu, kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan keempat adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Berikut adalah penjelasan yang utama. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Pangan atau makanan, sandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat dilakukan kebutuhan atau kebutuhan tidak mendesak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi atau
tidak dapat ditunda-tunda. Pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran adalah salah satu contoh kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda-tunda. Kebutuhan masa datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Renovasi rumah adalah salah satu contoh kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Fitness adalah kebutuhan jasmani. Dengan fitness, tubuh kami selalu sehat. Kebutuhan manusia menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia menurut subjeknya adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Selamat datang, selamat berbelanja. Duduk dong. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, buku, alat tulis, sikat gigi, handuk, pakaian, atau mobil. Masukannya. Sekilonya 13.000 aja, Nak. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau sekelompok masyarakat. Contoh, tempat ibadah, jembatan, jalan, sekolah, dan pasar. Semoga bermanfaat. Bagaimana videonya? Mengenai materi kebutuhan manusia. Setelah kalian menyimak video yang tadi diputarkan, Ibu akan menanyakan pertanyaan, apa sih kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar? Siapa yang mau menjawab ya? Silakan, Nek. Kebutuhan saya sebagai pelajar adalah memiliki buku pelajaran yang lengkap dan fasilitas sekolah yang memadai. Bagus sekali. Ada lagi, Bu? Ya. Kebutuhan saya memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan. Bagus. Nah, bagaimana kalian memenuhi kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar, namun sumber daya yang tersedia terbatas? Ya, silakan. Saya akan lebih memprioritaskan kebutuhan yang paling penting, seperti membeli buku pelajaran yang penting bagi saya. Ya, bagus sekali. Nah, jadi kita itu harus dapat memilih kebutuhan mana nih yang harus kita prioritaskan, yang kita dahulukan ya sebelum kebutuhan yang lainnya. Ya, kemudian
sedang makannya sarapan, kemudian ada orang sedang liburan, dan yang terakhir sedang beribadah. Nah, menurut kalian dari ketiga gambar tersebut, apakah ketiga gambar tersebut merupakan kebutuhan? Ya, kebutuhan apa saja kah itu? Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer dan sekunder. Lalu, mana yang merupakan kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer? Coba sebutkan. Ya. Maka adalah kebutuhan primer, ibadah dan bermain adalah kebutuhan sekunder. Bagus ya. Betul sekali ya. Kalau makan itu merupakan kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer itu kebutuhan yang tidak bisa digantikan ya, harus terpenuhi. Kemudian yang kedua dan ketiga itu, maaf ya, ini termasuknya ke dalam kebutuhan apa? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Kebutuhan rohani. Kenapa disebut kebutuhan rohani? Karena kebutuhan rohani itu memenuhi syarat kebutuhan mental. Ya, bagus sekali ya. Kebutuhan rohani itu meliputi kebutuhan yang ada pada jiwa seseorang, ya, merasa jiwanya bagaimana kan ya. Yang kedua ada sedang bermain, berliburan. Perasaan kalau kalian liburan itu bagaimana? Senang, berkaitan dengan perasaan ya. Sama juga dengan yang ketiga itu ketika kita beribadah, ketika kita lagi galau, kita lagi banyak pikiran ya. Silakan. Bermain dan juga beribadah itu berbeda, sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai satu kebutuhan yang sama. Ya. Kalau bermain itu disebutnya kebutuhan tersier dan Ya. kebutuhan rohani. Ya. Karena itu memenuhi kehidupan selanjutnya, bukan rohani. Ya, bagus. Azhar nambahkan ya. Beda ya katanya untuk kebutuhan rohani dan kebutuhan liburan ya. Itu berbeda. Kalau bermain itu merupakan Kebutuhan jasmani dan memenuhi hasrat. kebutuhan jasmani, katanya ya, memenuhi hasrat tubuh. Dan yang terakhir adalah kebutuhan rohani. Berkaitan dengan apa rohani? Ketenangan mental, berkaitan dengan jiwa kita ya. Bagus sekali Azhar. Ibu kasih ribbon ya untuk Azhar. Kalian sudah paham ya mengenai kebutuhan. Untuk memperdalam materi, Ibu akan menambahkan sedikit mengenai materi kebutuhan manusia. Nah, tadi kita jelaskan apa sih yang dinamakan dengan kebutuhan manusia? Nah, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai taraf hidup sejahtera. Kemudian, nah tadi udah jenis-jenis kebutuhan. Sekilas lagi ya Ibu ulang ya. Kebutuhan yang pertama ada kebutuhan berdasarkan prioritas atau intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Apa saja coba kebutuhan primer tadi sudah ada di video? Makan, pakaian, lagi makanan. Ya, itu merupakan kebutuhan primer ya. Sandang, pangan, dan papan termasuk ke dalam kebutuhan primer. Ada lagi kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya tadi kan ada rumah ya, melengkapi rumah diisi dengan apa itu? Diisi dengan apa lagi? Kursi. Nah, itu adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap. Ada lagi yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Nah, dari gambar tersebut udah kelihatan ya ada gambar apa saja? Mobilnya mobil mewah ya. Kemudian ada lagi apa? Perhiasan. Apa lagi tuh? Mewah ya.
Ya, di sini ada gambar petani yang sedang memajak Sawah. ya, kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Yang pertama, kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, petani membutuhkan alat belajar. Beda lagi dengan kalian sebagai seorang pelajar ya. Kebutuhannya beda kan dengan seorang petani? Beda. Kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan umum. Kalau kebutuhan umum yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau juga disebut kebutuhan sosial. Contohnya, di sini ada jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. Kalau sekolah nih, sekolah termasuk ke dalam kebutuhan apa? Ya, karena berhubungan dengan kebutuhan sosial, kebutuhan masyarakat luas. Ya, kita lanjut. Ada lagi jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Tadi juga sudah ya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang masa mendatang. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Contohnya apa? Tadi ada kebakaran, ada sebuah rumah yang terbakar yang itu
Ya, yang terakhir itu peradaban. Nah, peradaban contohnya ini dicontohkan pada tahun 80-an ya. Mungkin kalian masih di mana ya, Ibu juga belum ada pada tahun 80-an. Sarana komunikasi itu yaitu menggunakan apa? Telepon dan pos. Sekarang kan jarang sekali ya digunakan, pos juga sekarang sudah sangat jarang ya. Nah, itu materi yang dapat disampaikan mengenai kebutuhan manusia. Nah, tiba saatnya kita melakukan diskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Di sini ada 2 LKPD. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kasih dulu, satu dulu. Satu. Nah, sudah kalian mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Di sini untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 mengerjakan LKPD 2, kelompok 1 dan kelompok 2 LKPD 1. Silakan kalian baca petunjuknya, arahannya, dan isi sesuai dengan perintah ya. Untuk mengisi LKPD kalian boleh mencari dari buku sumber ya, kemudian dari internet. Silakan mulai dari sekarang kalian mengerjakan LKPD. Yang dimaksud anda itu cuma Ya. Nah, untuk cara pekerjaannya kalian bagi tugas ya agar semuanya bekerja. Ya, silakan. Ini Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kalau ada yang sulit boleh ditanyakan. Iya, semuanya. Kan banyak. Ini termasuk di dalam alasannya kenapa sih alasannya kenapa? Boleh cari di di sini ada langsung info. Enggak, bukan alasan bisnis dengan ada email.
Ya, 5 menit lagi. Lagi ya waktunya, soalnya nanti kan kalian mau mempresentasikan depan.
Sudah?
Benar ya? Ya udah. Udah ya? Udah Bu. Udah. Udah ya, kita mulai presentasi. Karena sudah selesai kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusinya ke depan. Mau dimulai dari kelompok mana? 1. Oh ya, silakan untuk kelompok 1 ke depan. Sampaikan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 dipersilakan ke depan. Untuk yang lainnya boleh ya memberikan pertanyaan ataupun menyanggah. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Herdiana. Saya Asari Gedianto. Saya Wilia, saya Media Piliani. Dilanjutkan langsung ke pemateri pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, tuliskan 5 kebutuhan Anda saat ini. Dari kami, yang pertama adalah uang, yang kedua kuota atau internet, yang ketiga perhatian, yang keempat makan dan minum, yang kelima fasilitas pembelajaran yang memadai. Langsung ke nomor 4, urutkan kebutuhan Anda dari atas berdasarkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, uang, untuk mendapatkan kebutuhan baik yang diinginkan. Yang kedua, makan dan minum, agar tubuh tetap sehat dan kuat. Yang ketiga, perhatian, sebagai bentuk validasi untuk bentuk ketenangan mental. Yang keempat, fasilitas pembelajaran yang memadai. Alasannya agar kita belajar dengan efektif, efisien, dan fokus. Yang kelima, kuota atau internet untuk berkomunikasi dan sebagai media untuk mencari informasi. Untuk pertanyaan kedua, tuliskan 5 keinginan atas dasar. Yang pertama, menjadi sesuai dengan prestasi. Yang kedua, rekor pribadi. Yang ketiga, jalan-jalan ke tempat wisata. Yang keempat, pakaian baru. Dan yang kelima, hidup tenang. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3 dan juga nomor 5. Pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan.
kebutuhan atau suatu faktor X yang tidak dapat ditinggalkan suatu individu agar tetap hidup, sedangkan kehasrat atau keinginan adalah suatu faktor yang dapat ditinggalkan dan tidak mencederai individu tersebut agar tetap hidup. Lalu untuk melihat bagaimana literasi keuangan dapat membantu seseorang mengidentifikasi atau memprioritaskan kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita dapat mengambil satu contoh dari kejadian pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seorang siswa. Seorang siswa yang memiliki kecerdasan dalam bidang finansial dan dapat menentukan prioritas yang baik seperti ketika dia diberikan uang misalnya 100.000 oleh orang tuanya untuk membeli pakaian. Siswa yang tidak punya kecerdasan literasi malah akan menggunakannya sebagai uang jajan, sedangkan yang punya kecerdasan finansial akan menggunakannya dengan tujuan yang sebenarnya. Nah, contoh lainnya adalah ketika krisis keuangan tahun 2008 terjadi. Richard Ferston, seorang finansial yang berasal dari Wall Street, menggunakan dana reward sebagai dana pribadi untuk bersenang-senang, sedangkan Gary Edwards, seorang bankir yang pada saat itu melihat krisis sebagai suatu peluang untuk mendapatkan keuntungan. Sudah selesai? Sudah selesai. Nah, jawaban saya. Ya, katanya sudah selesai ya untuk pemaparan hasil diskusi kelompok 1. Tugas kelompok yang lainnya silakan kalian memberikan pertanyaan, penyangga silakan. Diharapkan ya ada diskusi aktif. Kalian harus bertanya nih. Tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Jika ada yang tidak mengerti, tanyakan. Boleh, silakan. Tapi dua saja. Ya, dibatasi 2 pertanyaan. Silakan. Sudah paham semuanya? Tidak ada yang ditanyakan? Silahkan, yang mau bertanya, dipersilahkan. Diberi waktu. Ada 2 penanya saja. Cukup katanya ya. Berarti pemaparan dari kelompok 1 sudah sangat bagus ya, sehingga teman-teman kalian sudah mengerti dan tidak ada yang mau bertanya. Sekian pemaparan presentasi diskusi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Dilanjut dengan kelompok berapa yang sudah siap maju ke depan? Kelompok 2. Silakan yang lainnya Ibu mohon simak baik-baik ketika teman kalian sedang menjelaskan hasil diskusinya, sehingga nanti kalian ada pertanyaan ya dapat menyangga atau silakan pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Sebelum dilanjut ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator perkenalkan, nama saya Trijala Mediana. Halo Jel. Hai. Saya pemateri 1, Aira dan Fakulti Radika, bisa dipanggil Aira. Saya pemateri 2, Najwa Anusya Al-Putri. Saya pemateri 3, Teresa Niasa Damai Diselagi. Dan saya Fafila Al-Fayani. Oke. Agar lebih mengefisienkan waktu, dilanjut ke pemaparan materi. Untuk yang pertama yang bacakan oleh rekan saya. 5 kebutuhan. 1. Seragam dan perlengkapan sekolah. 2. Makan dan minum bergizi. 3. Tempat tinggal yang layak. 4. Buku pelajaran atau akses internet untuk belajar. 5. Transportasi ke sekolah. Makan dan minum
lanjut ke pemaparan materi untuk keinginan. 5 keinginan. 1. Membeli motor terbaru. 2. Jalan-jalan ke luar negeri. 3. Membeli baju bermerek. 4. Nongkrong di kafe bersama teman. 5. Membeli handphone baru. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. 1. Kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. 2. Keinginan adalah sesuatu yang bersifat tambahan, membuat hidup lebih nyaman atau menyenangkan, tetapi tidak wajib dipenuhi sekarang. Literasi keuangan membantu seorang untuk mengelola uang dengan bijak, membedakan antara kebutuhan dan keuangan secara membuat sekilas prioritas dengan begitu pengeluaran lebih tepat sasaran. Situasi 1, seorang siswa memiliki uang 50.000, ia memilih membeli buku pelajaran, kebutuhan daripada nongkrong di kafe. Keinginan tinggi buku lebih penting untuk mendukung belajarnya. Situasi 2, seseorang ingin membeli motor baru, tetapi kondisi keuangan keluarga terbatas. Ia menyerang keinginan tersebut dengan lebih meluluhkan kebutuhan rumah tangga seperti membayar listrik dan membeli sembako. Ya, mungkin cukupkan sekian untuk pemaparan materi dari hasil diskusi kelompok 2. Dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Siapa tahu dari kelompok 1, 3, dan 4 ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau kami itu? Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Ya, silakan. apa itu kecerdasan finansial? Kecerdasan finansial. Oke. Mungkin kami tampung terlebih dahulu dari pertanyaan dari kelompok 1. Kami berikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu atas pertanyaan dari kelompok 1. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua, siapa tahu dari kelompok 3 dan 4 ada yang ingin bertanya? Silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Ingin bertanya. Contoh dari kecerdasan finansial. Kecerdasan Finansial. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pengertian dari finansial, kecerdasan finansial. Dari hasil diskusi kelompok 2, kecerdasan finansial adalah kecerdasan dalam kita mengelola uang untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, dan juga kecerdasan kita memilih kebutuhan mana yang penting atau yang menurut kita kurang penting. Ya, Lanjut saja tadi pertanyaan tadi kan berlanjut ya, menyambung dengan pertanyaan nomor 2. Nah, berikan contohnya. Contohnya tadi kan ada yang kasus, dari kasus tersebut itu sudah merupakan contoh, itu juga contoh kasus
seorang siswa memiliki uang 50.000, ia memilih membeli buku pelajaran. Mungkin siswa tersebut menganggap buku pelajaran itu kebutuhan yang sangat penting daripada nongkrong di kafe, karena buku lebih penting untuk mendukung belajarnya. Sudah? Cukup? Apa kurang cukup jawabannya? Cukup ya? Sudah cukup jelas. Ya, silakan tutup dulu. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila jawaban atau pemaparan materi kurang jelas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 3 dulu apa 4 dulu? Ya, 3 dulu silakan ke depan untuk kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin kepada kalian semua dan terima kasih kepada Ibu telah memberikan kami izin untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 dan saya sebagai moderator bernama Hafiz dan teman saya Adinda Tasyifa, Sekalian Kata Sari, Cihan Indonesia dari Selayani. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kegiatan, kebutuhan dan juga alasannya. Oke, langsung saja yang akan dipaparkan oleh Adinda. Untuk gambar yang pertama, kegiatan makan, jenis kebutuhan primer. Alasan makanan adalah kebutuhan utama agar tubuh mendapatkan energi dan bisa memenuhi kebutuhan. Gambar 2, orang yang sedang bercakapan. Wah, kamu mau beli baju yang mahal ini? Iya dong. Jenis kebutuhannya tersier. Alasannya karena lebih memenuhi kepuasan, kenyamanan tambahan, dan penampilan, bukan untuk kebutuhan pokok. Jadi gambar yang ketiga adalah rumah, jenis kebutuhannya primer. Alasannya rumah adalah papan tempat tinggal dan lingkungan dari panas, hujan, serta bahaya luar. Yang keempat adalah sedang bermain di pantai. Jenis kebutuhannya rohani, kebutuhan hiburan atau rekreasi. Alasannya untuk melepas penat, bersenang-senang, memperdalam hubungan dengan teman dan keluarga. Kegiatan yang kelima adalah sholat. Jenis kebutuhannya untuk memenuhi kewajiban agama, mencari ketenangan batin dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Yang keenam, murid sedang belajar. Kebutuhannya adalah primer agar memperoleh ilmu, menambah wawasan untuk masa depan. Untuk gambar yang ketujuh adalah masjid. Jenis kebutuhannya primer. Alasannya salah satunya terus perawatan medis agar cepat sembuh. Yang nomor 8, gambar tabungan. Jenis untuk masa depan. Alasannya menggabungkan betapa pentingnya menyisihkan uang untuk keperluan masa depan. Oke, lanjut ke gambar terakhir yaitu gambar 9 dan juga 10 yaitu tentang kolektif. Oke, kolektif karena kenapa alasannya kolektif? Karena berkaitan dengan masyarakat umum. Dan juga gambar di masjid ini yaitu gambar yang bisa dipakai oleh umum dan yaitu jenis kebutuhan itu adalah kolektif. Oke, sekian dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ditanyakan? Saya bertanya. Oke. Jadi kan kebutuhan kolektif itu terdorong atas kebutuhan masyarakat atau kebutuhan banyak individu. Nah, kebutuhan banyak individu itu didorong untuk apa saja? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Oke, mungkin untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 1 kami izin tampung dulu untuk didiskusikan bersama-sama. Silakan.
dijawab ya. Oke, akan dijawab oleh saudari Lara. Faktor yang mendorong dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, faktor biologis atau psikologis. Contohnya rasa lapar, haus, lelah, kebutuhan tidur, kesehatan tubuh. Yang kedua adalah faktor psikologis. Keinginan akan rasa aman, cinta kehargaan, aktualitas diri, minat atau hobi. Yang ketiga, faktor lingkungan atau sosial, pengaruh keluarga, teman, budaya, media, dan norma masyarakat. Faktor ekonomi, tingkat pendapatan, harga barang, dan ketersediaan sumber daya. Yang kelima dan yang terakhir adalah perkembangan zaman dan teknologi. Inovasi baru menimbulkan kebutuhan baru seperti gawai dan internet. Ya, apakah cukup? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Oke, mungkin sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan maupun kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir itu pemaparan dari kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan manusia yang akan dibacakan oleh. Perkenalkan, nama saya Tasar. Perkenalkan, nama saya Tika Jalanda. Perkenalkan, nama saya Firman Putri. Perkenalkan, nama saya Nida Nadia. Baik, gambar yang pertama yaitu sedang makan, jenis kebutuhannya primer, alasan karena kebutuhan ini tidak bisa dilewatkan karena tubuh manusia membutuhkan nutrisi secara terus-menerus. Gambar yang kedua yaitu sedang membeli baju, jenis kebutuhan primer, alasan karena untuk melindungi tubuh dari cuaca dan untuk kenyamanan aktivitas di kehidupan. Yang ketiga ada kegiatan rumah ya. Jenis kebutuhannya primer karena rumah untuk tempat perlindungan dan tempat peristirahatan. Yang keempat ada hubungan dan rekreasi. Alasannya hiburan penting untuk menghilangkan stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima ada orang yang kegiatannya orang yang sedang beribadah. Jenis kebutuhannya rohani. Alasannya karena ibadah wajib dan untuk mendapatkan ketenangan hati. Yang keenam ada seorang siswa yang sedang belajar. Jenis kebutuhannya pendidikan atau primer. Karena pendidikan merupakan untuk mendapatkan pengembangan diri dan menambah ilmu bagi masa depan. Dan yang ketujuh adalah rumah sakit. Jenis kebutuhannya adalah kesehatan atau jasmani karena kesehatan penting bagi tubuh dan rumah sakit adalah jalan penting untuk mencegah berbagai penyakit. Kemudian yang nomor 8 adalah kebutuhan masa mendatang karena segala sesuatu akan diperlukan di masa depan, tetapi bisa juga untuk kebutuhan yang mendesak. Baik, untuk yang nomor 9, jenis kebutuhannya adalah primer atau informasi dan komunikasi. Karena alasannya adalah karena untuk zaman sekarang HP media sosial dibutuhkan untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Dan untuk yang selanjutnya adalah nomor 10, gambar masjid. Jenis kebutuhannya adalah kebutuhan spiritual karena masjid merupakan tempat utama untuk beribadah bagi umat Islam dan untuk mempererat silaturahmi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kelompok yang lain yang mau bertanya, silakan. Sudah? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ada sedikit jalan-jalan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Mentok maju sebagai maju sedikit. Udah, cukup. Mulai. Harus kompak ya. Kalau ada yang tidak kompak, gimana ya? Ke depan ya. Konsekuensinya kelompok yang tidak kompak harus bisa menghibur kelompok yang lainnya. Serius? Nah, mulai ya. Mulai. Sebaliknya, maju, mundur, kiri,
Saya. Hasil asesmen sumatif ini Ibu akan menjadikan sebagai acuan untuk materi minggu depan. Apakah materi mengenai kebutuhan manusia kalian benar-benar sudah menguasai? Apa belum? Dilihat dari hasil asesmen sumatif ini. Oke? Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan berdiskusi tadi? Hal apa saja yang menjadi permasalahan dalam melakukan diskusi tadi? Tidak ada. Tidak ada yang beradu pendapat nih. Saya ini, tapi saling menerima pendapat kan? Ya. Bagus sekali ya. Berarti kalian tidak ada permasalahan dalam berdiskusi. Ya. Kita simpulkan saja, mungkin dari kalian, dari peserta ini silakan. Siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini? Boleh. Coba ke depan untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, jadi melalui hasil pembelajaran hari ini kita dapat melihat bahwa kebutuhan manusia terbatas dapat dipenuhi dengan cara menentukan prioritas gitu. Nah, prioritas ini ditentukan oleh yang tadi disebutkan di sini sebagai seperti kebutuhan dan prioritas dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya pembelajaran kali ini sangat informatif dan juga sangat membantu agar kita dapat menentukan kecerdasan agar kita dapat menentukan decision finansial kita di masa depan nantinya. Iya, terima kasih. Kesimpulannya ya, bagus sekali ya kesimpulan pada materi hari ini. Tadi menurut saya kita dapat memilih ya kebutuhan apa yang harus segera dipenuhi dengan skala prioritas ya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat disampaikan oleh Azhar. Baik Azhar, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang untuk minggu besok, kita akan membahas mengenai permasalahan ekonomi. Nah, kalian persiapkan cari-cari materi mengenai permasalahan ekonomi di rumah ya. Kemudian kita akan membuat proyek ya. Kalian dari rumah membawa kertas karton, kemudian gunting, lem ya. Kita membuat clipping dan poster. Mengerti? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.